Selamat pagi semuanya. Apa kabar anak-anak? Pasti semua kabarnya baik, bukan? Karena kita masih berada di bawah lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, hari ini kita akan memasuki materi kita yang bertemakan Sastra Bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama kita masing-masing. Dibawakan oleh saya sendiri. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, anak-anak, ada yang tahu nggak sih apa itu sastra bahasa Indonesia? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu sastra bahasa Indonesia. Terlebih dahulu, Ibu akan menjelaskan apa itu sastra. Sastra adalah bentuk rekaman dengan bahasa yang akan disampaikan kepada orang lain. Pada dasarnya, karya sastra sangat bermanfaat bagi kehidupan, karena karya sastra dapat memberi kesadaran kepada pembaca tentang kebenaran hidup, walaupun dilukiskan dalam bentuk fiksi. Nah, itulah yang dimaksud dengan sastra. Apakah anak-anak sudah tahu apa itu sastra? Nah, itulah yang dinamakan sastra. Nah, di sini kita akan melanjutkan membahas mengenai apakah sastra bahasa Indonesia. Adakah yang tahu apa itu sastra bahasa Indonesia? Nah, di sini Ibu akan jelaskan, sastra bahasa Indonesia merupakan bidang ilmu yang mempelajari puisi, prosa, cerita, novel, naskah, dan karya sastra lainnya dalam bahasa Indonesia. Kamu akan melakukan beberapa kajian untuk mengetahui latar belakang dari ide dan karya seniman. Ada pula biografis yang mempelajari tentang penampilan dan formasi buku. Nah, itulah yang dikatakan atau yang dimaksud dengan sastra bahasa Indonesia. Nah, anak-anak sekalian, di sini sastra juga memiliki fungsi loh. Apa aja sih fungsinya? Di sini fungsi sastra adalah 1. Ada fungsi estetis, yaitu fungsi estetis adalah fungsi keindahan dari dalam karya sastra yang ditampilkan melalui penggunaan bahasa-bahasa yang indah dan memikat. Nah, ternyata sastra fungsinya sangat indah ya, anak-anak semua, yang dapat memikat pembaca, pendengar, dan penglihat. Nah, sastra juga mampu mengarahkan atau mendidik pembacanya karena nilai kebenaran dan kebaikan yang terkandung di dalamnya. Itulah fungsi sastra dan juga fungsi sastra yang lain. Nah, contoh-contoh sastra, karya sastra apa aja sih? Ada puisi, prosa, ada novel, ada roman, ada cerpen, dan lain-lain. Anak-anak semuanya pasti sudah pada pernah kan mendengar atau melihat atau bahkan membuatnya. Membuat puisi, membuat prosa, membuat novel, roman, cerpen, dan lain-lain. Nah, di sini Ibu juga mau menampilkan satu contoh dari karya sastra, yaitu puisi. Di sini Ibu membawakan puisi Meraih Mimpi. Ibu harap anak-anak semuanya dapat mendengarkan puisi Ibu hari ini. Meraih mimpi, bila mana mentari bangun pagi, ku siap mengawali hari dengan sejuta harapan dan mimpi.
kan kuwujudkan demi bangsa ini. Meski adanya pandemi seperti ini, namun ya menyerah diri ini. Takkan ada kata putus asa dan malas diri. Kini saatnya berusaha dan meraih mimpi. Janganlah terlena dengan dunia ini. Kita harus mengerti dan tahu diri betapa kerasnya hidup ini untuk mewujudkan sebuah mimpi. Doa menjadi pedoman yang tinggi. Jangan ragu dan bimbang hati. Jadikan pelecut untuk meraih mimpi demi masa depan yang indah nanti. Terima kasih. Nah, bagaimana anak-anak? Indah bukan? Bagian dari karya sastra. Selain indah, dia juga bisa mengajak kita bertekad untuk menjadi lebih baik. Jadi anak-anak, marilah cintai karya sastra, serta marilah kita majukan dan kita besarkan menjadi lebih luas dan lebih terkenal, sehingga orang-orang juga semakin mencintai karya sastra atau sastra bahasa Indonesia. Nah, jadi anak-anak semuanya sudah tahu kan apa itu karya sastra, fungsi sastra bahasa Indonesia, contohnya, dan bagaimana indahnya sastra bahasa Indonesia di kehidupan kita. Jadi Ibu harap semuanya jangan pernah melupakan sastra bahasa Indonesia. Baiklah, sekian materi kita hari ini. Semoga anak-anak semua bisa terbantu. Nah, sebelum kita menutup pertemuan kita hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, kesimpulan kita hari ini, karya sastra sangat berguna bagi kehidupan kita karena fungsinya yang begitu indah bagi kehidupan kita, sehingga mengajak kita ke arah yang lebih baik. Baiklah, sekian dari Ibu. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih. Selamat pagi.